Bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Ya Allah, perbaiki ucapanku, perbaiki perilakuku, perbaiki orang-orang yang ketemu dengan aku. Nah, yang jadi masalah adalah karena kita itu jarang minta. Udah minta? Belum. Ayo minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu penting. Ketika kita bisa hadir di majelis kayak gini, minta kepada Allah supaya Kamis depan nggak ada halangan. Ya Allah, takdirkan aku Kamis depan jam sekian setelah sholat asar hadir lagi di majelis ini. Karena majelis ini nggak ada libur. Kapan kita libur? Orang kalau udah libur senang. Libur, alhamdulillah. Dari anak TK, anak PAUD, SD, SMP, terus sampai orang tua. Bahkan yang udah bekerja, kalau dibilang libur semuanya senang. Urusan dunia libur senang. Urusan akhirat libur juga senang nggak? Ya itu ibu-ibu yang punya libur. Salat nggak bu? Enggak, kenapa? Lagi libur. Bapak-bapaknya salat nggak? Enggak. Kenapa? Oh jawab apa dia? Jawab libur. Kalau mau libur suruh pakai kerudung. Moga-moga kita punya keluarga, punya saudara, Allah berikan kesadaran. Jadi SD aja udah cukup. Apa itu SD? Sadar diri. Apalagi SMP. SD sadar diri. SMP sadar mau pulang. Sadar mau pulang. Emang nggak ada yang mau pulang? Ibu mau di sini terus? Mau pulang lah. Ya habis ngaji harus pulang. Nggak boleh nginep. SMA sadar mau mana? Sadar mau akhir. Sadar mau akhir. Walhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin. Segala macam puji bagi Allah yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang menasehati. Wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Dan Allah adalah zat yang memberikan kita paham dari ilmu-ilmu ulama yang menancap, meresap di dalam hati. Jadi kita itu bisa memahami omongan orang bukan kehebatan kita. Kita bisa memahami kalam-kalam, nasihat-nasihat ulama bukan karena kita hebat. Tapi Allah yang memberikan kita kemampuan untuk memahami. Maka kita harus terus bersyukur kepada Allah. Dengan satu nikmat saja bisa memahami omongan orang itu keren. Ibu pernah merasakan bagaimana tersiksanya ngomong dengan orang yang sudah nggak bisa ngomong. Tadinya dia ngomong jelas kedengaran, tahu-tahu kena stroke. Kalau ngomong ngomong apa sih? Jadi kayaknya marah terus. Padahal memang kita nggak paham. Makanya paling hebat itu kalau kita oleh Allah dikasih bisa kemampuan bisa memahami orang lain. Bisa memaklumi orang lain. Anak nakal maklum. Tetangga nakal maklum. Yang hebat itu yang bisa memaklumi. Kalau nggak bisa memaklumi nanti nggak bisa nerima takdir Allah. Kenapa bisa menerima takdir itu? Karena dia punya ilmu, maklum, diketahui. Maka terus bermohon kepada Allah, Allahumma alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajari aku ilmu yanfa'una yang bermanfaat buat kami, buat aku, buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana
dan berilah kami kemanfaatan dengan apa-apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Maka Allah ngasih batas tuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau. La ilma lana, enggak punya ilmu kami. Illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kalau ilmunya dicabut, ada orang keren, hebat, banyak ilmunya, tahu-tahu jatuh di kamar mandi, besoknya lupa ingatan. Ditanya, nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Hah? Suruh nulis huruf. Begitu hebatnya, begitu stroke, lupa, jatuh di kamar mandi, lupa, bangun-bangun gak bisa nulis. Nah, ibu kan keren, masih bisa nulis? Nah, untuk bawa pulpen, beda manfaat. Ya, yuk kuatkan diri untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassakuna bi syari'atil Islam. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat Islam. Kita moga-moga diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpegang teguh dengan syariat Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang sudah masuk bulan Rajab. Ini akan disampaikan tentang satu kitab, namanya kitab Durratun Nasihin. Kitab apa, Bu? Kitab Durratun Nasihin. Kitab apa itu Durratun Nasihin? Kitab tentang berbagai macam nasihat untuk kita semuanya, yang dikarang oleh Al-Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumi fid darin, min ulama'il qarni salis asyar. Ini adalah ulama dari abad ke-13. Sekarang abad ke-berapa? Loh, seabad itu berapa tahun? 1 abad. Kita itu dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Tapi ternyata hutan-hutan masih utuh. Kemudian pengairan, selokan, air juga masih bening. Tapi ketika merdeka, ternyata kenyataannya 80 tahun kita merdeka, hutan jadi gundul. Ketika Belanda dulu menjajah, hutan masih banyak dan gak habis hutannya. Sekarang kita merdeka 80 tahun, hutan digundulin, akhirnya banjir. Dulu waktu dijajah Belanda kagak ada banjir. Air di selokan depan rumah pada bening. Katanya merdeka, selokan aja kotor. Ayo, siapa yang mau minum air selokan? Dibayar. Nah, ini tentang ibu-ibu sekalian di halaman 219 kitab Durratun Nasihin. Ini tentang Syahrul Sya'ban al-Mu'azzam, yaitu bulan Sya'ban yang diagungkan. Saya bacakan ya. Hukiyah an Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Ibu ingat aja.
hukiya dikisahkan dari Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, mata sodiki Abu Hafs, telah mati sodiki sahabatku namanya Abu Hafs Al-Kabir. Abu Hafs ini Al-Kabir, imam besar. Fa shallaitu ala zanajatihi, karena dia meninggal mati, aku sholat di atas jenazahnya. Maksudnya gimana, Bu? Sholat di atas jenazahnya, nyolatin jenazahnya. Walam azur qabrahu, dan aku belum sempat ziarah ke makamnya, ke kuburnya. Thamaniyata ashur, selama 8 bulan. Ini temannya mati, nyolatin ia, tapi nggak mau ziarah kubur 8 bulan. Tsumma qasadtu ziyaratahu, kemudian aku bermaksud untuk ziarah ke makamnya. Wa nimtu al-laila, lalu aku tidur pada satu malam. Fara'aitu mutaghayyiral launi, di malam itu dalam tidur aku melihat beliau itu mutaghayyiral laun, warnanya berubah. Musfarral wajhi, yaitu wajahnya menjadi pucat, menguning. Fasallamtu, maka aku dalam mimpi itu ngucapin salam alaihi kepadanya. Falam yaruddas salam alayya, tetapi beliau tidak menjawab salam saya. Fakultu, lalu aku berkata subhanallah. Lalu aku berkata subhanallah. Lima lam tarudda alayya salam, kenapa kamu enggak mau jawab salamku? Ini orang Islam, imam. Faqala, maka kemudian Hafs ini yang ada dalam mimpi itu berkata, raddus salam ibadatun, menjawab salam itu adalah ibadah. Wa nahnu maqtu'una 'alil ibadah, dan kami terputus dari ibadah. Maksudnya karena udah mati. Orang kalau udah mati nggak bisa ibadah lagi. Maka dalam mimpi, assalamualaikum, nggak dijawab oleh si jenazah itu. Karena menjawab salam adalah apa, Bu? Ibadah. Fakultu mali araka mutaghayyiral wajhi. Aku berkata kepadanya, kenapa aku melihatmu dengan wajah yang dulu cakep sekarang nggak cakep, dulu ganteng sekarang nggak ganteng lagi. Wa qad kunta hasanal wajhi, dulu kamu itu wajahnya ganteng, bersih ya. Faqala, maka si jenazah tadi berkata, lamma wudi'atu fi qabri, ketika aku diletakkan fi qabri, di dalam kuburku, ja'a malakun, datang malaikat. Itu seorang apa seekor? Seorang malaikat. Iyalah, seorang malaikat. Datanglah sosok malaikat. Faqama, kemudian malaikat itu berdiri, ala ra'si, di atas kepalaku. Wa qala, dan malaikat itu berkata, ya saykhasu'i, ya saykhasu'i, ya saykhun, ya saykhasu'i, wahai orang tua yang buruk rupa. Ini ketika di dunia ganteng, masuk di dalam kubur, kata malaikat, hai orang tua yang jelek, malah gitu. Wa'adda dhunubi wa su'a af'ali. Kemudian malaikat itu menghitung dosa-dosaku dan keburukan amal perbuatanku. Wa darabani, dan dia memukulku, bi'amudin, dengan batang kayu. Fasta'ala, maka kemudian
menyala jasadi. Fasta'ala, jadi fasta'ala jasadi naron, dipukul dengan kayu itu oleh malaikat, badanku menjadi seperti api, kebakar. Tsumma takallama ma'i qabri, kemudian kuburanku itu ngomong kepadaku. Faqala, dan dia berkata, amastahyaita min rabbi, amma istahyaita min rabbi, kamu enggak malu kepada Tuhanku? Summa dogotoni dogotatan, kemudian dia itu mukul lagi sampai hatta ihtarafat adla'i, sampai tulang belulangku itu yang sini ke sini, yang sini ke sini, wah mesal-mesal. Gigi yang harusnya begitu berubah, hidung yang harusnya menghadap ke bawah jadi ke atas. Karena apa? Dipukul oleh malaikat. Wan qata'at mafasili, dan terputuslah persendianku. Wa baqaitu fil adzabi ilal laili, dan aku terus begitu diazab ilal lailati, sampai pada suatu malam, allati ahalla fi ihlalis Sya'ban, sampai masuk hilal bulan Sya'ban. Diazabnya, diazab sampai masuk hilal atau tanggal bulan Sya'ban. Berarti Sya'ban punya keistimewaan, punya keagungan, punya kemuliaan. Fa'idha ana bimunadin yunadi min fauqi, maka tiba-tiba ada yang manggil tuh dari atas. Ayyuhal malak, wahai malaikat, irfa anhu, udah, jangan kau siksa lagi dia. Stop, jangan kau siksa lagi. Fa innahu, karena sesungguhnya orang itu, ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi, karena orang itu menghidupkan satu malam di bulan Sya'ban seumur hidup. Bangun satu kali malam di bulan Sya'ban, hanya sekali seumur hidupnya, azab langsung. Ketika datang bulan Sya'ban, stop, jangan disiksa lagi. Wa shoma yauman, dan dia berpuasa hanya sehari, min ayyamihi, dari hari-harinya. Dia hanya bangun malam sekali, puasa hanya satu hari. Farafa Allahu ta'ala al-adzaba anni, maka Allah Ta'ala mengangkat azab anni, dariku, bihurmati qiyami, karena kemuliaan bangunku, lailatan, pada satu malam, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, wasiyami yaumin minhu, dan karena aku puasa sehari, minhu, dari bulan Sya'ban. Dipaham ya Ibu? Kenapa dia tidak disiksa lagi? Karena dia pernah berpuasa satu hari di bulan Sya'ban dan bangun satu kali di malam bulan Sya'ban. Masih banyak kan? Ini baru tanggal berapa? Tanggal 10. Masih ada 20 hari lagi. Yang belum puasa. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Tsumma basyarani bil jannah, kemudian Allah memberikanku kabar gembira, bil jannati, dengan surga, war rahmati, dan rahmat.